Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfani Julansa dari Manajemen Informatika 3B dengan NPM 24781034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan komputer, yaitu IP address dan subnetting. Materi ini kita bahas mulai dari switch. Karena IP address adalah agar saling komunikasi tanpa IP address, komputer dan laptop tidak dapat terhubung pada internet. IP address atau protokol address seperti alat rumah, alamat tujuan sampai. Begitu juga dalam jaringan komputer. IP address adalah alamat yang membawa data sampai ke perangkat tujuan. Saat ini yang paling digunakan adalah IP versi 4 yang panjangnya 32 bit dan dituliskan dalam bentuk 4 angka desimal. Misalkan dengan contohnya 192.168.1. IP address ini terbagi menjadi beberapa kelas. Mari kita bahas satu persatu tentang kelas A. Kelas A adalah dari 1.0.0.0 sampai 126.255.255.255 dengan subnet masknya di pol 255.20.0.0 atau prefix 8. Dengan berat A, jumlahnya minimal 600, sekitar 16 juta host. Jumlah ini sangat besar sehingga dapat digunakan internet internasional atau organisasi yang punya ribuan bahkan ribuan. Kedua ada kelas B. Dan kelas B adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 dengan subnet mask jackpolnya 255.255.200 atau prefixnya 16. Dalam kelas B sekitar 65.000 host. Jaringan B kelas B sering digunakan pada kampus besar, rumah sakit, perusahaan, cabang-cabang yang pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 3 ada kelas C. Dan kelas C adalah 192.0.0.0 sampai 233.255.255.255 dengan subnet masknya oleh 255.255.255.0 atau prefixnya 24. Jumlah host yang bisa digunakan dalam kelas C adalah 254 host. Ini adalah kelas IP yang paling sering ditemukan saat ini. Misalnya saat kita pergi menggunakan wifi di rumah atau itu bisa juga alamat digunakan adalah kelas C res 92.168.x. Kelas A, B, dan C ada kelas D dan dengan res 2.4.0.0 sampai 2.9
555.255. Kelas B ini tidak dipakai dengan melainkan itu pengiriman data dari satu perangkat ke banyak perangkat sekaligus. Contoh perangkatnya adalah saat kita video conference atau streaming. Pada kelas E dengan range 2.0.0 255.255. Kelas E ini khusus digunakan eksperimen dan penelitian, bukan untuk. Setelah kita paham tentang kelas IP, selanjutnya kita grafik atau IDEA, singkatan dari Doldoma grafik, tulis dengan garis miring diikuti dengan angka, misalnya /8, /6, atau /24. Angka ini menunjukkan berapa bit yang dipakai dengan bagian network, biasanya dipakai untuk host. Contohnya, kalau kita punya IP address 10.0.0/8, artinya 8 bit pertama digunakan untuk network, sisanya untuk host. Dengan konfigurasi jumlah host yang bisa ditampung banyak, artinya 16 bit pertama 192.124, maka 24 bit pertama network dan 8 perangkat. Grafik ini sangat membantu dalam membantu jaringan kita kelas A, B, atau C. Sekarang dengan grafik kita dapat menentukan sendiri berapa bit untuk network dan berapa untuk host. Jadi lebih fleksibel dan sangat-sangat efisien. Misalnya kalau kita hanya butuh jaringan dengan 20 host, tidak perlu C, kondisinya terus bisa menggunakan prefix /27 yang menjadikan 37 host. Dengan cara ini kita membuat IP menjadi besar dan kecil sesuai dengan kebutuhan. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan terakhir. Subnetting adalah proses saat menjadi jaringan kecil atau subnetting. Tujuan subnetting itu apa sih sebenarnya? Ada banyak, teman-teman, tujuan subnetting. Yang pertama, untuk hemat IP address supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Yang kedua, untuk meningkatkan tambahan jaringan karena setiap subnet bisa dipisahkan. Yang ketiga, untuk mengurangi beban jaringan agar data tidak menumpuk saat ini. Nah, di dalam subnetting kita perlu memahami rumus dasar, teman-teman. Jumlah subnet itu merupakan N, di mana N adalah jumlah bit yang kita pinjam dari host. Jumlah host itu rumus 2 pangkat N, yang dikurangi dari 2 pangkat M. Sedangkan jumlah host dihitung dari rumus M kurang 2, di mana M adalah jumlah bit host yang tersisa. Kenapa sih dikurangi 2? Karena satu alamat dipakai untuk network ID
dan satu alamat digunakan untuk broadcast. Mari kita subnetting. Misalnya kita punya jaringan 192.1.0 dengan traffic class 4. Nanti defaultnya adalah 255.255.255.0, yang artinya kita punya 200 host. Sekarang kita ingin membuat subnet yang masing-masing 30 host saja, teman-teman. Kalau kita hitung 30 host, kita 5 bit. Karena apa? Karena 2/5 sama dengan 32. Jadi kita sisakan 5 bit untuk host, sedangkan sisanya digunakan untuk network. Subnet masknya adalah berubah menjadi 2.255.254 traffic class 27 dengan subnet masknya 27. Jaringan sosnya dibagi menjadi 8 subnet. Setiap subnet menampung 30 host. Paling subnet pertama adalah dari 192.168.1.0 sampai 194.1.68.1.71. Subnet kedua dari 192.168.1.32 sampai 92.8.9.63. Subnet ketiga 168.1.64 sampai 192.168.1.5 dan seterusnya sampai subnet 192.168.1.25. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah mengatur perangkat dan jumlahnya banyak karena tidak semua host bercampur dalam satu jaringan. Subnetting ini juga sering dipakai di kampus, kantor, atau perusahaan. Misalnya di sebuah kampus ada jaringan khusus untuk laboratorium, jaringan khusus dosen, jaringan khusus mahasiswa, bahkan ada jaringan khusus untuk tamu. Semua jaringan itu berasal dari IP address yang kemudian dibagi menjadi berbagai subnet sesuai dengan kebutuhan. Jadi meskipun terhubung, masing-masing subnet bisa dikelola, dimainkan secara terpisah. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teori IP address dan subnetting adalah dasar yang wajib dipahami dalam jaringan komputer. Nah, kelas IP memiliki IP, range, alamat, prefix, memiliki fleksibilitas dalam jaringan. Sedangkan subnetting memberikan kemampuan membagi jadi besar dan membagi beberapa kecil dengan efisien terstruktur. Saya rasa sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.